Selamat malam, Mirsa. Hari ini tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Irjen Pol Verdi Sambo menjalani tes uji kebohongan dengan menggunakan alat lie detector, tes poligraf ya. Sebelumnya 4 tersangka sudah menjalani tes ini dan Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menyebutkan hasil tes dari 3 tersangka, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer menunjukkan no deception indicated alias jujur. Ini terkait dengan skenario pembunuhan oleh Verdi Sambo. Sementara itu hasil pemeriksaan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Candrawati, dan juga 1 orang saksi, Susi, juga sudah dilakukan tes poligraf, namun hasilnya tidak diumumkan ke publik. Nah, jika Baradae disebut berkata jujur, apakah artinya ada di antara tersangka lainnya yang berkata bohong? Ini akan kita bahas malam hari ini dan sejauh apa uji kebohongan ini bisa membantu membuka tabir kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Saya Dwi Anggia, Anda menyaksikan Dua Sisi. Tingkat akurasi 93%, maka itu prosesi dia. Poligraf tersebut bisa masuk dalam 184 KUHP, alat bukti. Selain petunjuk, juga masuk ke dalam keterangan ahli. Itu hanya sekedar untuk menambah meyakinkan, tapi itu belum lazim dipakai sebagai alat bukti gitu. Mengapa? Karena itu untuk menentukan orang berbohong apa tidak. Nah, kalau orang sudah terbiasa berbohong, maka dia berkata benar bahwa dia bohong. Gitu. Jadi dia berkatanya benar bahwa dia bohong. Gitu. Makanya waktu saya ke Barreskrim saya nggak pernah pakai itu. Untuk mendiskusikannya sudah hadir 4 orang narasumber bersama saya di studio. Di ujung sebelah kanan saya ada Bung Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat malam Bung Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Roni Talapesi, pengacara dari Baradae. Selamat malam Bung Roni. Selamat malam Mbak Anggi. Ya, tadi habis mendampingi Baradae juga hari ini? Iya, Oke. tadi mendampingi. Nanti kita akan ngobrol banyak soal itu ya. Dan sebelah kiri saya ada Martin Lukas Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir J. Selamat malam Bung Martin. Selamat malam Bang Anggi. Ya, di ujung sana ada Mas Firman Wijaya, ini praktisi hukum yang juga staf Wapres, juga ketum Pradin, ini banyak banget ini title-nya. Selamat malam. Sehat. Sehat Mas Firman ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, tadi Bapak-Bapak juga sudah mengikuti ya tentunya kasus ini, bagaimana hari ini Verdi Sambo juga menjalani tes poligraf. Namun pantauan rekan-rekan kami di lapangan nggak kelihatan nih, jam 1 siang katanya masuk diperiksa, tapi nggak kelihatan, tidak tertangkap oleh kamera dan informasinya masih berlangsung hingga saat ini. Saya mau ke Bung Roni. Bung Roni, klien Anda sudah menjalani tes poligraf. Dirtipidum juga menyebutkan bahwa hasil tes poligrafnya juga tidak ada kebohongan ya, no deception indicated, jujur katanya. Nah, apa saja sih, sempat ngobrol nggak sih menjalani tes poligraf itu apa saja yang ditanyakan? Yang terkait dengan kasus, terkait dengan kronologis kah atau seperti apa? Ya, jadi klien saya ini menjalani tes lie detector ini sebulan yang lalu ya. Jadi dia sejak pasca menyampaikan apa yang terjadi itu dilakukan tes lie detector. Oke, 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Tapi diumumkannya ini baru ya kayaknya. Ya mungkin bersamaan sama pengumuman yang lainnya ya. Nah, kalau kami melihat bahwa memang sejak kami mendampingi, kami melihat bahwa klien kami ini jujur gitu. Dia sudah sampaikan apa adanya. Kami juga sudah melakukan assessment dari awal-awal pendampingan, kami melakukan assessment dengan psikolog juga pun menyampaikan bahwa dia jujur. Dia sudah menerangkan apa yang terjadi sesuai dengan apa yang terjadi apa yang disampaikan di BAP. Walaupun di skenario pertama klien Anda ikut skenario bohongnya Verdi Sambo ya, itu kan itu publik juga harus ingat itu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian pada saat tes poligraf sampai polisi menyimpulkan bahwa Baradae berkata jujur, apa aja? Sempat ditanyain langsung nggak poin apa aja sih yang ditanyain oleh pihak pengujinya? Saya tidak bertanya secara detail, tetapi mengenai
kejadian ataupun yang sudah disampaikan dalam BAP ya, itu yang ditanyakan kurang lebih seperti itu. Kemudian ada beberapa tes yang saya tidak tahu persis apa aja tesnya, karena itu memang langsung klien saya dengan berhadapan langsung dengan waktu tes. Hari ini Anda juga mendampingi Baradae. Apa saja Bung Roni yang didiskusikan? Tadi Anda informasikan bahwa ada pemeriksaan psikologis juga ya, profiling klien Anda. Bahwa memang kita kan menyiapkan ahli psikolog ya dari lawyer sendiri ya untuk persiapan menghadapi sidang. Jadi dari hasil asesmen dari psikolog menyebutkan bahwa Richard ini individunya dia itu nature, dia itu baik, dia itu penurut. Jadi ketika dihadapkan dalam suatu situasi atau lingkungan dia tidak bisa menolak. Nah, itu termasuk ketika diperintahkan untuk menembak oleh atasannya, nggak bisa menolak. Tidak bisa menolak. Kemudian dia ini kan karena posisi dia masih muda, hasilnya juga dia belum merasa kokoh kan, dia belum merasa percaya diri gitu. Jadi ketika disampaikan perintah, itu dia sulit untuk menolak. Tapi Baradae ini juga anggota BRIMOB loh ya? Klien Anda ini ya, anggota BRIMOB? Iya. Kemudian kan memang prosesnya kan dia masih muda, Mbak Anggi. Iya. Jadi itu hasil asesmen, kemudian punya kedekatan dengan orang tua, dengan ayah. Yang suasananya hangat. Jadi buat klien saya ini traumanya itu ada terpukul karena dia tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Itu hasil asesmen dari psikolog. Sebagai seorang pengacaranya memang mungkin ada tugas Anda ya untuk profiling bahwa klien Anda ini memang orang yang penurut, anak baik begitu. Betul. Tapi faktanya dia sudah membunuh dengan melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Iya, karena kalau kembali lagi ke kronologis ya, ke TKP bahwa dia ini kan pangkat paling rendah, Mbak Anggi. Dia tidak punya kuasa untuk menolak dan perlu kita sampaikan bahwa waktu dipanggil kan dia yang terakhir. Dipanggil yang terakhir, kemudian dia turun, dia berdoa, kemudian waktu dia sudah mau jalan, mereka sudah siap, dia itu yang pun yang terakhir. Dia berdoa setelah tahu dia ditugaskan akan membunuh, menembak. Iya. Itu yang disampaikan kepada Anda. Sampaikan. Oke, kemudian? Jadi saya melihat dari fakta yang terjadi ini, analisa saya ya Bang Anggi, memang klien saya ini tidak berani untuk menolak karena merupakan hierarki ya. Ini bukan dalam posisi seperti perintah biasanya, tapi ini adalah perintah hierarki. Ketika ada perintah seperti itu, karena dari hasil asesmen psikolog yang kami siapkan dari lawyer, bahwa dia ini penurut. Anak ini penurut, dia dari kecil penurut, dekat sama orang tua, hangat. Jadi dia bukan tipikal yang anak yang membantah. Nah kemudian ketika dia menerima suatu perintah, dia terjadi gejolak dalam dirinya dia kan. Tetapi anak ini tidak berani mengungkapkan atau menolak. Seperti itu Mbak Anggi. Dia sempat berdoa sebelum melakukan perintah dari Ferdy Sambo menembak. Secara spesifik dia jelasin nggak doanya apa? Apa dia minta ampun dulu sebelum bunuh orang atau gimana? Ya dia sampaikan bahwa ini sudah salah ya. Ini salah gitu. Mengakui bahwa dia akan melakukan perbuatan kesalahan begitu. Tapi nggak punya kuasa untuk menolak perintah atasannya. Betul, Mbak Anggi. Agak gimana ya? Ketika dia berani melakukan perintah atasannya, nah, tapi nanti dia kalau untuk lengkapnya kan saya tidak bisa ungkapkan semuanya. Ini kan ada beberapa poin, tetapi nanti ini kan saya akan jelaskan di pengadilan. Bung Reza, ini dengan bicara soal psikologis profiling dari Baradae, kalau Anda lihat tadi Bung Roni menyebutkan kayaknya ini orang yang penurut, manut pada perintah atasannya, tapi dia juga sempat berdoa nih sebelum melakukan actionnya, membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Apa sih yang bisa dilihat dari karakter psikologis seorang ini? Bang Roni. Silakan. Pertanyaan saya begini. Terpikir tidak oleh Baradae, andaikan dia tidak mengikuti perintah dari FS, apa resiko yang akan dialami? Ya, pada situasi itu kan atau tidak terpikir? Dia panik ya. Oh, dia panik? Iya, dia panik bahwa ini salah gitu.
tetapi tidak berani untuk mengucapkan tidak. Karena ini mengingat dia pangkat paling rendah, Pak. Sekali lagi pertanyaan saya, kalau dia tidak ikuti perintah itu, terpikir tidak oleh dia? Kira-kira resiko apa, konsekuensi apa yang akan dialami? Dia terpikir. Apa? Dia terpikir pastinya kan situasinya mungkin karena situasi yang lagi FS ini lagi marah, mungkin bisa berbalik ke dia. Atau gitu. apa. Bisa dia yang ditembak begitu? Ada ketakutan lah. Ada bisa ketakutan. jadi dia yang jadi Saya belum bisa dibunuh. sampaikan bahwa itu dia bisa aja dia ditembak atau tidak, tapi yang jelas dia ada ketakutan. Oke. Begini Mbak Anggi, kembali ke pertanyaan Mbak Anggi. Dari sudut pandang psikologi forensik ada 6 kondisi mental manusia yang bisa saja membuat dia dinyatakan tidak usah bertanggung jawab secara pidana. 6 kondisi mental. Dalam topik ini menurut saya yang relevan salah satunya. Oke. Kepribadian tidak terlalu relevan. Karena kepribadian itu sifatnya dalam. Toh yang dicek pada saat proses persidangan adalah perilakunya. Jadi betul yang Mbak Anggi katakan. Fokusnya adalah pada perilaku, penembakan, pembunuhan, bukan pada kondisi kepribadian. Anggap saja yang bersangkutan adalah manut dan segala macam, patuh pada orang tua, tidak mau menentang atasan. Tapi itu kan dalam. Tapi realisasinya seperti apa? Nah itu satu. Yang kedua, akan lebih tepat kalau seandainya kita coba bayangkan proses tanya jawab, proses pengecekan yang dilakukan oleh hakim itu seperti apa. Ada tiga level. Pertama, hakim akan mengecek terlebih dahulu. Ini tekanannya memang ada atau sebatas kekhawatiran dari Baradae. Sebenarnya tidak ada tapi hanya tapi dia mengalami ketakutan sendiri. Jadi itu yang pertama kali harus dicek. Kalau lolos, misalnya pertanyaan pertama jawabannya berhasil meyakinkan majelis hakim, masuk ke level kedua. Yaitu ada tidak kesempatan, ada tidak kemampuan dari Baradae untuk lolos dari tekanan itu. Itu kedua. Kalau lolos juga baru masuk ke level ketiga. Kira-kira, pertanyaan saya barusan, kira-kira resiko apa yang akan dialami oleh Baradae seandainya dia ingkar atau menolak perintah dari atasan? Hakim akan teryakinkan apabila resiko yang dia akan terima adalah lebih buruk daripada kalau dia mengikuti perintah atasan. Itu kan keyakinan hakim berarti nantinya. Betul, kan? tetapi ini yang ingin saya katakan adalah Bang Roni, menurut saya dengan segala hormat, saya yakinlah terhadap temuan kolega psikologi, saya yakin itu adalah akurat, itu benar, itu sesuai dengan kondisi tetapi senyampang karena saya belajar psikologi forensik, saya tidak begitu yakin bahwa hakim akan melihat itu. Tapi hakim akan melihat tentang tali temali perilakunya. Nah terkait dengan perilaku itulah 3 poin yang saya katakan barusan. Jadi proses hakim untuk mengecek apakah ini sebuah alibi, hal yang mengada-ngada, atau memang sungguh-sungguh keterpaksaan sebagai salah satu kondisi mental yang bisa membuat Baradae lolos dari pertanggungjawaban pidana. Itu dia. 3 level yang tadi saya katakan. Itu nanti kebijakan hakim nanti ya yang akan menentukan. Oke, saya mau ke Mas Firman. Anda mau menanggapi apa tadi, Bung Martin? Iya, saya melihat begini ya, Mbak Anggi ya. Memang relasi kuasa ya kalau kita ikuti ya. Dalam hal ini Baradae adalah pangkat terendah pada saat Locus dan Tempus di Duren 3 dihadapkan dengan 2 orang yang memegang senapan. Yang mana salah satunya itu adalah atasannya. Tadi Bang Roni bilang berdoa, itu wajar. Karena dari ganjalan hati Baradae atau Eliezer, ini tahu bahwa ini salah. Justru dia meminta tuh agar pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan itu bisa mematahkan kuasa iblis yang sedang mau mencoba mempengaruhi dia. Namun sayangnya memang pada saat terjadi peristiwa itu, kekuasaan ataupun kekuatan iblis ini lebih dominan di lapangan sehingga mempengaruhi sisi kemanusiaan Eliezer. Nah, saya melihat memang kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Eliezer ini hanya mencari-cari alibi pembelaan. Karena memang faktanya yang memegang senapan ini ada 2 orang. Kalau saya jadi Eliezer, saya juga berpikir kalau gua nggak tembak, gua yang ditembak ini. Demikian Bang Gi. Itu yang harus diketahui kan, apakah kekhawatirannya atau memang faktanya seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan. 2 sisi akan kembali usai jeda saat lagi.